Amin ya rabbal alamin. Sholawat dan salam tak lupa pula kita hanturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada para keluarganya, sahabatnya, dan kita, insya Allah selaku umatnya hingga akhir zaman nanti. Yang kami hormati Ustadz Nanang Setiawan selaku pemateri kita pada kajian Lentera Kalbu pada malam hari ini. Yang kami hormati Ibu Nabila Naila Fatin, SPD MPD selaku pembina keluarga Muslim Al-Mustafa FTUNY. Yang kami hormati Saudara Mahmud Abdul Aziz selaku Mas'ul keluarga Muslim Al-Mustafa FTUNY, serta teman-teman mahasiswa yang hadir di sini yang insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelumnya, perkenalkan saya Yusuf Arjul Haq, dan di sini saya akan sebagai pembawa acara pada kegiatan Lentera Kolbu kali ini yang ketiga dengan tema Upgrade Iman, Reset Reset Amal di Bulan Muharram. Adapun rangkaian kegiatan yang akan berlangsung pada kesempatan kali ini adalah sebagai berikut. Yang pertama ada pembukaan, kedua pembacaan ayat suci Al-Quran, yang ketiga penyampaian materi, yang keempat sesi tanya jawab, dan yang kelima doa dan penutup. Memasuki acara yang pertama yaitu pembukaan. Marilah kita buka acara pada malam hari ini dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Memasuki rangkaian acara selanjutnya, yaitu pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan dilantunkan oleh Saudara Muhammad Nabil Zazid. Kepada Saudara Nabil, saya persilahkan. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم. نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه وأنزل التوراة والإنجيل من قبل هدى للناس وأنزل الفرقان. إن الذين كفروا بآيات الله لهم عذاب شديد والله عزيز انتقام. إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء. هو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء. لا إله إلا هو العزيز الحكيم. صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada saya sampaikan kepada Saudara Nabil. Semoga yang melantunkan dan yang mendengarkan mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Memasuki acara inti, yaitu adalah pematerian yang akan diisi oleh Ustadz Nanang Setiawan. Tapi sebelumnya izinkan saya untuk membacakan CV dari beliau.
Baik, untuk pemateri kita kali ini adalah eh, Bapak Nanang Setiawan MPD. Saya akan membacakan sedikit latar belakang dari beliau. Yang pertama, untuk education atau latar belakang sekolah. Yang pertama, beliau pernah bersekolah di SDN Cabean pada tahun 2004 sampai 2010. Dilanjutkan di SMP Negeri 1 Lendah pada tahun 2010 sampai 2013. Dilanjutkan ke SMK Negeri 2 Pengasih pada tahun 2013 sampai 2016. Dilanjutkan pada jenjang Universitas Negeri Yogyakarta. Selanjutnya untuk organisasi, beliau pernah menjadi founder dan ketua komunitas muda berdaya pada tahun 2024 sampai sekarang. Eh, Beliau juga menjadi ketua Takmir Masjid Al-Huda Panggang pada tahun 2024 sampai sekarang. Dilanjut ketua Forkom Risma Desa Bumi Rejo pada tahun 2023 sampai sekarang. Selanjutnya ada Ketua Harian Takmir Masjid Al-Mujahidin UNY pada tahun 2021. Dilanjut Ketua PHBI Desa Bumi Rejo pada tahun 2020 sampai 2024. Dilanjut Karang Taruna Dusun Panggang pada tahun 2016 sampai 2024. Dilanjut Kepala Bidang 1 Akademik dan PLT Ketua Tim Tutorial PAI UNY pada tahun 2020 dan dilanjut dengan Kepala Divisi Pelayanan Umat Takmir Masjid Al-Mujahidin UNY pada tahun 2020. Dilanjut Wakil Ketua BEM FT UNY pada tahun 2019. Dan terakhir ada Kepala Departemen Pelayanan Umat KMMFT UNY 2018. Mungkin itu sedikit latar belakang yang dapat saya sampaikan. Mungkin bisa dilanjut ke eh, acara selanjutnya. Baik, untuk acara selanjutnya adalah acara inti, yaitu pematerian oleh Ustadz Nanang Setiawan. Mungkin kepada Ustadz Nanang Setiawan, saya persilahkan untuk menyampaikan materi. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Suara saya dapat diakses? Terdengar, Mas. Oke, Terdengar, Mas. bentar. Ini aku bisa share screen kan ya? Bisa, Mas, bisa. Oke. Baik, sebentar tak siapin dulu. Tadi mohon maaf sebentar saja. Pindah. Oke. Eh, Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Muhammad pertama dan paling utama, marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana pada kesempatan malam hari ini alhamdulillah kita tentunya juga nikmati sehat. Karena dengan pada itu semua kemudian kita dapat berkumpul bermuajahah dalam forum online Lentera Kolbu ataupun kajian Islam KMM FTUNY. Salawat wassalam pada junjungan kita Nabi Allah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada para ulama yang telah kemudian menghantar umat dari zaman terang benderang akan ilmu pengetahuan. Baik, sebelum oke, ini kalau nostalgia sedikit gitu ya, merupakan unggulan dari teman-teman KMM itu sendiri, senantiasa terus dijaga
PKM. Nah, pada saat itu kan banyak teman-teman dari PKM, teman-teman dari terutama Hima gitu ya. Kemudian lihat kadang juga cuma nongkrong di atas lantai 2 ya. Tapi dengan begitu mereka tetap mendengarkan karena mungkin banyak orang yang kemudian menganggap bahwasanya teman-teman KMM itu adalah orang-orang yang kemudian baik gitu ya, bak malaikat. Akan tapi kan nama juga teman gitu ya, teman-teman yang di KMM itu tidak semua untuk kemudian orang-orang solih gitu ya. Dulu saya juga ketika apa namanya daftar gitu ya, daftar ke KMM juga bukan orang yang kemudian bisa ini banget ya, bisa menyampaikan hal-hal seperti kali ini. Cuman inilah proses, inilah belajar gitu ya. Baik, oke tadi kapan ya kemarin saya dihubungi oleh Wa Mas'ul gitu ya. Saya heran gitu ya. Kok yang menghubungi saya Wa Mas'ul bukan kalau dulu saya nyebutnya Syiar gitu ya, Deplamat gitu ya, Departemen Pelayanan Umat. Nah, ini kemarin saya dihubungi Wa Mas'ul gitu ya. Apakah Wa Mas'ul ini merangkap atau tidak gitu ya. Tapi yang jelas yang disampaikan beliau insya Allah di malam ini gitu ya untuk kita apa namanya berforum ilmu kita membahas berkaitan dengan Muharram gitu ya. Muharram di tahun baru gitu ya, tahun baru Hijriah gitu ya. Baik, izin eh, share share screen ya bentar saya ini kan dulu. Hmm, bentar. Bisa dilihat kan ya? Bisa, Mas. Bisa Mas, bisa. Weh, saya besarin. Oke, baik teman-teman gitu ya. Bagi teman-teman yang kemudian kemarin mengikuti ini ya tahun baru Islam dia, apalagi di Jogja itu ramai sekali ketika malam satu suro gitu ya, yang ditandai eh, apa namanya orang-orang keraton gitu ya, yang jalan atau jalan mengitari keraton gitu ya dengan jalan-jalan gitu ya itu keistimewaan tersendiri yang kemudian ada di Jogja tapi yang jelas kita sebagai seorang muslim tentunya juga ikut bergembira kalau kita itu di tanggal 31 Desember saja kita itu pasti bergembira gitu ya pasti bergembira seharusnya kita itu ketika di tanggal 1 Muharram jauh lebih gembira gitu ya. Karena kita tentunya yang pertama adalah diberi umur panjang ya, diberi umur panjang kita dapat melihat, dapat merasakan tahun berikutnya gitu ya dengan harapan kita itu nambah amal dan dikasih waktu oleh Allah untuk kemudian terus kita berbenah dan memohon ampunan gitu ya. Yang kedua memang di bulan Muharram ini yang bakal kita diskusikan kali ini dengan tema Start Hijrah Now, Muharram waktu menjadi lebih baik. Ini merupakan bulan mulia gitu ya, bulan mulia atau bulan haram atau suci yang mana kita juga semua udah tahu bahwasanya di bulan Muharram ini ada hari yang sangat luar biasa sekali gitu ya ketika kita itu di dalamnya beramal itu pahalanya luar biasa banyak gitu ya. Oke, kita buka dengan ini ya keutamaan bulan Muharram gitu ya. Pasti ya teman-teman semua sudah tahu keutamaannya, cuman kita ulas karena dalam mengaji atau dalam bertawabul ilmi ini kita itu dalam rangka tawasobil haq, tawasobil sober gitu ya. Dalam Quran surah Al-Asr gitu ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Demi masa sesungguhnya orang-orang atau sesungguhnya manusia itu
masuk dalam kerugian gitu ya. Semua orang, terutama kita-kita gitu ya, adalah orang-orang yang merugi. Kecuali yang pertama adalah orang yang beriman kepada Allah, kemudian mengingatkan dalam kebaikan, beriman kepada Allah, beriman, kemudian tawassaw bil haq dan tawassaw sabar gitu ya. Jadi mengingatkan dalam kebenaran dan kesabaran gitu ya. Dan disinilah kita gitu ya, di forum kali ini adalah tawassaw bis sabr gitu ya. Jadi mengingatkan dalam kesabaran. Kalau konteksnya kemudian kita itu tawassaw bil haq, itu adalah ketika kita mengingatkan kepada orang-orang yang non muslim atau yang kemudian kita itu orang ini ya, musyrik gitu ya, orang-orang yang kemudian udah kelewat batas. Kita itu harus mengingatkan dalam kebenaran. Tapi kalau sesama muslim, apalagi sesama mukmin, adalah mengingatkan dalam kesabaran, terutama sabar dalam ibadah, sabar dalam dakwah, ataupun sabar dalam melakukan kebaikan. Kita tahu kita itu muslim, kita tahu juga teman-teman yang ada di sini pastinya tidak perlu kita suruh sholat pun teman-teman pasti sholat. Tidak perlu kita kemudian mengatakan bahwasanya korupsi itu salah, teman-teman itu pasti nggak akan korupsi. Saya nggak harus keluar-keluar teman itu ketika bulan Ramadan harus puasa, teman-teman pasti puasa. Tapi inilah Islam, kita itu diwajibkan untuk kemudian mengingatkan dalam kebaikan dan kebenaran gitu. Mengingatkan dalam kebenaran dan kesabaran. Dan sinilah kita mengulas gitu ya di keutamaan bulan Muharram. Oke, Muharram adalah salah satu dari 4 bulan haram atau suci dalam Quran Surah At-Taubah ayat 36. Sesungguhnya bilangan bulan pada sisi Allah adalah 12 bulan. Dalam ketetapan Allah di waktu dia menciptakan langit dan bumi di antaranya 4 bulan haram. Nah, kalau teman-teman kemudian mencermati gitu ya, 4 bulan haram itu apa aja? Ada yang mau jawab? Kita diskusi saja atau kita interaktif gitu ya, biar suasana suasana cair, suasana kita ini ya tidak satu arah dan apalagi yang off on cam gitu ya, on cam hanya beberapa saja, jadi biar nggak krik-krik. Ada yang mau menyebutkan 4 bulan haram itu apa aja? Saya Mas, Boleh. Siapa ini saya nih? ya Mas. Oke, Yama. Apa saja Yama? 4 bulan haram itu yang pertama ada Dzulqa'dah, kemudian Dzulhijjah, Muharram dan Rajab. Hmm? Oke. Ada yang mau nambahi? Wah, ada yang nambahi. Ada yang mau nyanggah? Enggak ya? Oke, jadi benar ya. Jadi 4 Muharram itu tadi eh, salah satunya Muharram nih ya. Salah satunya Muharram atau Syahrullah gitu ya. Apa namanya bulannya Allah gitu ya. Nah, di 4 bulan ini yang utama ini ada keutamaan-keutamaan gitu ya. Ya kalau di hadisnya Nabi itu kan Rasulullah itu paling banyak berpuasa sunnah selain di bulan Ramadan ya, di bulan Sya'ban gitu ya. Juga tentunya bahwasanya di bulan Muharram ini bertepatan dengan hijrahnya Rasulullah dari Mekah ke Madinah. Kemudian di bulan Muharram ini Nabi Ayub, kemudian apa namanya diselamatkannya Nabi Musa Muharram gitu ya. Dan ini pun umat-umat Yahudi, Kristiani pun punya amalan-amalan khusus juga. Makanya nanti kita akan bahas berkaitan dengan puasa Asyura ataupun Tasu'a gitu ya. Yang mungkin sebagian dari kita itu besok sudah menjalankan puasa Tasu'a, ada yang kemudian besoknya lagi gitu ya. Oke, agak lemot. Bentar, bentar. Oke. Nah,
Untuk yang di ini ya di bulan Muharram ini ada dua puasa gitu ya, yang kemudian kita juga sudah tahu bahwasannya ketika kita itu berpuasa di dua puasa ini yaitu puasa Asyura dan Tasu'a ya. Dalilnya di hadis riwayat Muslim gitu ya, aku berharap pada Allah bahwa puasa Asyura dapat menghapus dosa setahun yang lalu gitu ya. Kemudian di yang hadis yang lain gitu ya, jika aku masih hidup sampai tahun depan, aku akan berpuasa tanggal 9 atau Tasu'ah, hadis riwayat Muslim gitu ya. Nah, kenapa Rasulullah itu kemudian apa namanya mensunahkan puasa Tasu'ah itu ya? Karena di bulan Muharram ini juga di tanggal 10 Muharram ini yang kita itu ada puasa Syuro ini, orang-orang Yahudi pun di sana juga ada puasa. Makanya Rasulullah itu tidak mau disamakan gitu ya. Makanya Rasulullah mengeluarkan hadis atau menyampaikan bahwasanya di kita tanggal 9-nya juga puasa gitu ya. Mana jika kita itu berpuasa, maka kita dihapuskan dosa kita juga setahun yang akan datang gitu ya. Nah, inilah yang kemudian utamaan di bulan Muharram itu sendiri gitu ya. Nah, kemudian apa aja yang kemudian di ini lakukan di bulan Muharram ini ya. Tadi saya menyampaikan bahwasanya di bulan Muharram ini adalah bulannya hijrahnya karena bulan Muharram atau bulan Hijriyah itu kan diambil dari kata hijrah gitu ya, mana Rasulullah ketika itu hijrah dari Mekah ke Madinah gitu ya. Nah, hijrah itu pun sendiri berasal dari kata hajroh atau yang artinya meninggalkan. Nah, istilah syariatnya adalah berpindah dari sesuatu yang buruk menuju sesuatu yang lebih baik dalam rangka menaati Allah. Nah, historisnya yang jelas gitu ya, perpindahan dari Nabi Muhammad dari eh, Mekah ke Madinah untuk menyelamatkan iman gitu ya. Yang kita juga sudah tahu pada waktu itu ketika Rasulullah itu mau pergi dari Mekah ke Madinah itu kan sangat sulit gitu ya. Bahkan ada beberapa sahabat itu yang dikecam tidak boleh membawa harta gitu ya. Bahkan sebagian saudara-saudaranya atau istri-istrinya pun ditinggal di Mekah gitu ya karena ada beberapa sahabat yang itu sudah mendeklar dirinya Muslim, ada yang belum Muslim atau di muka umum. Akhirnya dia masih sembunyi-sembunyi menyembunyikan Islamannya itu di Makkah gitu ya. Nah, kemudian kalau kemudian kita maknai hijrah itu yang saat ini ya, kondisi saat ini adalah hijrah bukan hanya soal tempat gitu ya. Teman mungkin bagian dari sini kan berasal dari desa atau dari mungkin Jawa Tengah. Misal kalau saya itu dari Kulon Progo gitu ya. Kulon Progo ke Jogja ataupun ke UJ gitu ya. Itu ya itu istilahnya hijrah gitu atau berpindah tempat gitu ya. Namun di zaman sekarang gitu ya, hijrah itu bukan lagi tentang tempat, namun hidup. Fakta unik yang terjadi di sekarang itu tuh terkadang kita itu mana hijrah hanya sebatas berubahnya pakaian gitu ya. Ada tren dulu itu pakai gamis gitu ya, pakai gamis, kemudian tren pakai hijab, pakai kacamata dan sebagainya yang mana di mana hijrah gitu ya. Padahal hijrah yang sejatinya adalah perubahan hati, sikap, dan gaya hidup. Pakaian itu jelas. Pakaian itu pasti ketika hijrah, ya pasti ketika sebelumnya kurang baik, ya pasti menjadi baik. Namun bukan itu yang kemudian yang pertama adalah hijrah akhlak. Yang sebelumnya itu kasar, yang menjadi santun gitu ya. Yang sebelumnya itu bentak-bentak, sebelumnya itu kalau lagi bahasa Jawa ketika kita itu sama orang yang kemudian lebih tua gitu ya atau orang yang lebih senior keilmuannya dan sebagainya kita bahasa pakai bahasa kromo gitu, misal gitu ya. Sama adik atau sama yang lebih muda juga mana kita itu laku sopan dan santun itu mulai di situ juga akhlak karena Rasulullah juga diutus oleh Allah itu untuk gitu ya. Kemudian yang kedua contoh real jadi kalau kita itu beneran hijrah gitu ya, yang pertama adalah
yang kedua adalah hijrah digital. Nah, hijrah digital ini dari yang sebelumnya kita itu berselang medsos mungkin di Instagram atau di TikTok yang masih buruk-buruk misal gitu ya, mas buruk, kita itu mulai kemudian beralih ke konten-konten baik gitu ya. Konten-konten baik itu tidak harus konten-konten yang kemudian langsung real pengajian, quotes-quotes, kemudian ustadz-ustadz ini. Akan tetapi yang lain mungkin kontennya dan sebelumnya apa misal yang mengumbar olahraga misal gitu ya, atau berubah ke kesehatan itu sudah mulai konten baik gitu ya. Karena terkadang ya namanya FYP ya namanya FYP itu kan kadang bebas gitu ya. Tergantung kitanya itu sendiri. Kalau kita itu memantengin konten buruk, misal 5 detik aja, itu udah direkam sama algoritma TikTok misal gitu ya. Kemudian konten yang serupa itu pasti dimunculkan terus. Karena TikTok itu akan mendeteksi bahwasannya pengguna akun ini suka dengan konten tersebut gitu ya. Jadi itulah kemudian yang kita perlu lakukan ya. Jadi kalau ada FYP konten yang buruk langsung di skip, nggak usah dipantengin gitu ya. Misal ada opa-opa Korea buka baju misal gitu ya, nggak usah dipantengin lama-lama gitu ya, langsung di skip. Kalau perlu laporkan spam konten apa namanya konten yang ini apa misal gitu nggak usah ditahan gitu ya astagfirullah astagfirullah ditahan sambil sampai selesai misal gitu ya atau di like disimpan misal gitu nggak usah perlu gitu ya karena itu bakal diulang terus sama algoritma. Nah, mulai hijrah digital dari konten buruk ke konten baik gitu ya. Kemudian yang ketiga adalah hijrah sosial gitu ya yang semula individualis, yang semula kita itu masih memikirkan diri kita sendiri gitu ya. Ya mulai kita itu membaur sama masyarakat gitu ya, membaur sama masyarakat, terutama kalau mungkin teman-teman yang di sini kuliah yang membaur sama teman-teman kuliahnya gitu ya. Tidak cuma di kos gitu ya. Jadi ketika habis kuliah pulang ke kos gitu ya, pulang ke kos habis itu tidur berangkat lagi tidak gitu ya. Tapi ya sebisa mungkin kita itu membaur. Syukur-syukur ketika di dekat kosnya itu ada masjid, ya kita itu sebagai seorang ikhwan gitu ya, yang putra-putra ya sholat berjamaah di sana. Syukur-syukur bisa bantu TPA gitu ya, yang mbak-mbak juga sama gitu ya, ketika di kos ataupun ketika di rumah, mentang-mentang sekarang hari libur, kemudian jarang di rumah, akhirnya nggak keluar-keluar rumah misal kayak gitu ya, mulai membaur dengan masyarakat karena kita itu di Jogja gitu ya di Jogja itu cuma 5 tahun maksimal gitu ya 4 tahun 5 tahun habis itu kan kembali ke masyarakat makanya jangan sampai kemudian kita itu individualis gitu ya kemudian yang keempat hijrah komitmen gitu ya. Nah, yang semula kita itu keturunan dari Islam keturunan gitu ya. Kita lahir dalam kondisi Islam karena bapak ibu kita itu Islam. Atau keluarga kita Islam. Akhirnya kita nggak mau kita itu Islam. Nggak salah. Kita syukuri juga bahwasanya kita itu lahir di keluarga Islam. Akan tetapi hijrah komitmen itu adalah kita hijrah dari Islam budaya atau keturunan tadi menuju Islam yang secara sadar. Kita sholat dulu mungkin karena ikut-ikutan gitu ya, lihat bapak ibu sholat setiap jam setengah 5 subuh misal gitu ya, kita ikutan sholat. Kemudian kita lihat teman kok jam 8 pagi itu sholat, kita ikutan sholat. Nah, jangan sampai kita itu kalau istilahnya dalam Islam ya, itu adalah taklid gitu ya, atau kita itu hanya FOMO, hanya ikut-ikutan, tapi kita itu harus tahu sholatnya itu apa yang dimaksud, keutamaannya gimana, rukunnya apa, syaratnya apa gitu ya. Nah, itu juga gitu ya. Jadi Islam secara sadar bahwasanya oh Islam yang saya pegang ini adalah agama yang baik gitu ya. Agama yang kemudian menjadi satu-satunya kunci untuk kemudian kita itu masuk ke dalam surga gitu ya. Jadi ya ayyuhalladzina amanu apa? Oh ya ayyuhalladzina amanu inna inna dinna indallahi Islam gitu ya. Sesungguhnya agama ini atau Islam ini adalah agama yang diridhai Allah gitu ya. Inna dina indallahi Islam adalah yang berkahi Allah gitu ya. Jadi Allah itu hanya menurunkan satu agama teman-teman gitu ya. Dari zaman Adam sampai zaman Nabi Muhammad sampai hari kiamat itu agama itu ya cuma satu gitu ya, Islam. Dari jadi kalau dulu kita itu pernah misal di SD gitu ya, ada pertanyaan
Nabi Musa adalah nabi yang beragama, misalnya semacam itu. Atau Nabi Isa, gitu. Nabi Isa adalah nabi yang diberikan kitab Injil untuk orang yang beragama A, Islam, B, Kristen, C, Katolik, D, Buddha, misal gitu. Dulu pasti ada yang kemudian kunci jawabannya itu Kristen gitu ya. Karena ya Allah alam ya ada penyelewengan sejarah atau pemaknaan dari Islam itu sendiri, tapi yang kalau kita kemudian membaca sirah, membaca kemudian kisah-kisah Nabi gitu ya. Bahwasanya dari Nabi Adam sampai Nabi Muhammad itu adalah Islam gitu ya. Jadi Islamnya Nabi Adam sampai Nabi Muhammad pun sama. Yang membedakan adalah ini ya kayak semacam rukun-rukunnya yang semula itu sholatnya belum dikasih waktu gitu ya. Kemudian di zaman Nabi Muhammad sebelum ada perintah sholat 5 waktu adalah sholat-sholat di waktu tertentu gitu ya. Sholat malam, kemudian sholat siang gitu ya. Jadi belum ada waktu tertentu setelah itu. Baru setelah ketika ada kewajiban sholat, baru ada waktu-waktu yang sampai sekarang kita jaga gitu ya. Oke, kemudian ada kisah kisah sahabat gitu ya, yang mana kisah ini dari seorang sahabat Umar bin Khattab ya. Beliau kita tahu ya, Umar bin Khattab itu sahabat yang keras, sahabat yang ditakuti setannya gitu ya. Setannya yang ditakuti setan gitu ya. Bahkan ketika mau berpapasan sama Umar, setan itu lebih milih jalan lain gitu ya. Ibaratnya kan sangar gitu ya. Nah, beliau ini adalah salah satu dari dua Umar yang didoakan gitu ya oleh Nabi Muhammad kepada Allah untuk memperkuat Islam itu sendiri gitu ya. Makanya ketika Umar ini masuk ke dalam Islam gitu ya, Islam itu semakin kuat dan disegani gitu ya, dan disegani. Makanya Umar ini salah apa ya salah satu sahabat yang kemudian ketika masuk Islam itu terang-terangan gitu ya. Bilang ke kafir Quraisy itu beliau masuk Islam mengikuti Nabi Muhammad, mempercayai Allah sebagai Tuhannya dan Nabi Muhammad sebagai Rasulnya. Nah, ini menguatkan posisi Islam itu sendiri. Makanya ketika hijrah pun Umar ini terang-terangan. Kalau yang lain itu kan diam-diam gitu ya. Diam-diam malam-malam apa namanya? Malam-malam pergi dari Mekah ke Madinah. Kalau Umar ini enggak terang-terangan gitu ya, bahkan pamit gitu ya. Bahkan pamit kalau ada yang menghalangi Umar gitu ya, pergi ke Madinah, jangan salahkan kalau banyak janda di Mekah gitu ya. Maksudnya itu ketika nanti ada pertumpahan darah gitu ya, yang suaminya itu dihabisi sama Umar karena menghalangi, jangan salahkan. Banyak janda itu maksudnya seperti itu. Nah, Umar ini secara terang-terangan dengan gagah berani dan keyakinan. Karena Umar ini yakin bahwasanya apa yang kemudian dibawa oleh Rasulullah ini adalah yang benar gitu ya. Adalah agama yang benar, adalah agama yang kemudian nantinya bakal banyak pengikutnya gitu. Makanya dia itu berani dan yakin. Nah, ini memberikan ibroh pada kita semua bahwasanya kalau kita itu hijrah, kalau kita itu mau berkomitmen menjadi lebih baik, kita itu harus berani dan memiliki keyakinan yang tulus gitu ya. Lebih berani, lebih serius gitu ya. Jangan hanya sebatas kita itu FOMO ikut-ikutan aja gitu ya, ikut-ikutan aja atau hanya sebatas tren. Ada tren apa dulu ketika Ustadz Hanan Attaqi misal gitu ya, ketika lagi hype-nya shift pemuda hijrah gitu ya, semua pengen hijrah gitu ya. Atau pas masa-masanya dulu, mungkin kalau sekarang ya Ustadz Handi Boni gitu ya, lagi viral-viralnya hijrah, kita pengen-pengen hijrah. Atau apa misal di kampusnya misal gitu ya, ada seorang ikhwan atau seorang akhwat yang kemudian pengen dideketi gitu ya. Akhirnya kita hijrah karena pengen dekat gitu ya. Jangan hanya sebatas tren, hanya sebatas ada alasan yang sifatnya fana gitu ya. Karena tapi kita itu totalitas kita itu harus benar-benar kalau mau hijrah ya benar-benaran tadi lillahi ta'ala. Hadis riwayat Bukhari Muslim, seorang muhajir atau orang yang berhijrah adalah orang-orang yang meninggalkan apa-apa yang dilarang oleh Allah. Nah, ini menegaskan bahwasanya kalau kita itu sudah punya azam atau sudah punya niat untuk kemudian kita hijrah atau memperbaiki diri, ya kita itu harus meninggalkan apa-apa yang dilarang oleh Allah gitu ya. Ya salah satunya ya kalau kita itu dilarang
apa misal judol, ya kita harus meninggalkan judol. Kalau kita itu dilarang sama Allah tentang riba, ya kita itu meninggalkan riba, misal semacam itu. Oke, kemudian, nah ini kita masuk ke tahun baru Hijriah, awali dengan amal dan niat yang lurus. Teman-teman yang insya Allah dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita tahu bahwasanya di malam Jumat pekan kemarin gitu ya, kita sudah masuk ke 1 Muharram gitu ya, yang mana di perhitungan Hijriah ini kita sudah masuk ke tahun 1447 Hijriah. Konon ada yang menyampaikan bahwasanya umat Nabi Muhammad itu tidak lebih dari 1.500. Wallahu alam. Itu yang disampaikan Nabi Muhammad dalam hadisnya. Kalau kemudian kita hitung-hitung gitu ya. Kalau kemudian kita hitung-hitung secara matematika bodoh aja gitu ya. 1.500 dikurangi 1447 itu kan kurang lebih ada 53 tahun gitu ya. Jadi kalau kita itu mau pahit-pahitan gitu ya. Umat Islam itu tidak lebih dari 53 tahun lagi. Ini orang yang berspekulasi ya. Tapi kembali lagi kalau kita memiliki keyakinan urusan kiamat itu Allah aja. Tapi tanda-tandanya itu pasti dinampakkan gitu ya. Nah, cara tidak langsung mengartikan bahwasanya kita itu ternyata beneran sudah di akhir zaman teman-teman gitu ya. Sudah di akhir zaman, kita untuk reminder sendiri gitu ya, bukan untuk ke orang lain gitu ya. Reminder sendiri bahwasanya kita itu hanya masih 53 tahun. Kalau kita itu sekarang umurnya 20 tahun berarti 73 tahun gitu ya. Kalau kita hidup dikasih hidup gitu ya. Nah, berarti kan kita itu generasi terakhir, teman-teman. Generasi terakhir yang kemudian diberi kesempatan sama Allah tetap beriman. Karena konon katanya hari kiamat itu tidak akan terjadi ketika di muka bumi itu masih ada orang yang sholat, masih ada orang yang kemudian beriman kepada Allah, masih ada orang yang kemudian di sana masih ngaji lentera kolbu. Nah, makanya kalau kita itu mau apa ya ibaratnya mau mengulur hari kiamat gitu ya, ya kita serentakkan lentera kolbu ini terus-terusan, jangan sampai kemudian kita meninggalkan sholat. Biar apa? Biar kita tadi eh, jangan di generasi kita, anak kita atau cucu kita gitu ya. Tapi orang yang kemudian berikutnya yang kemudian eh, sama Allah atau sama Allah di ini ya di kalau di apa tanda-tandanya itu kan dimatikan dengan hembusan angin gitu ya. Nah, kita termasuk orang-orang yang kemudian orang solih yang dihembuskan tadi ketika di generasi akhir gitu ya. Nah, di tahun baru Hijriahnya makanya kita mengajak gitu ya bahwasanya ayo teman-teman yang sebelumnya ikut-ikutan ngaji di Lentera Kolbu karena diminta sama Mas Yama gitu ya. Ayo kita luruskan niat, kita apa namanya beramal dengan yang sebaik-baiknya gitu ya. Jadi mumpung di awal tahun yang sebelumnya di 1446 Hijriah kita itu masih apa namanya masih kurang maksimal. Kita masih punya catatan misal gitu ya. Contohnya misal di bulan Muharram yang sebelumnya kita masih belum atau sholatnya masih bolong-bolong misal semacam itu. Kita perbaiki di tahun ini gitu ya. Di Quran Surah Al-Hasyr ayat 18 gitu ya, wahai orang yang beriman, bertawakallah kepada Allah dan adalah setiap jiwa memperhatikan apa yang telah diperbuat untuk hari esok. Nah, ini menandakan bahwasanya kita itu harus memperhatikan teman-teman. Orang beruntung adalah orang-orang yang kemudian memperbaiki. Hari ini harus lebih baik daripada hari kemarin dan hari esok harus lebih baik daripada hari ini. Makanya mari gitu ya, kita mulai muhasabah diri untuk kemudian mengawali awal tahun ini lebih baik di kedepannya gitu ya. Nah, kemudian Muharram sebagai momentum penguatan dakwah dan peran sosial. Hijrahnya Nabi adalah tonggak dakwah yang sistematis dan kuat. Nah, makanya di apa namanya di bulan Muharram yang kemudian pada waktu hijrah itu Nabi itu dengan pede gitu ya. Karena di sana itu Nabi itu tahu bahwasanya di Madinah itu adalah tempat yang sudah Islamnya sudah baik karena ada seorang sahabat yang diutus oleh Nabi sebelum hijrah gitu ya. Jadi beberapa bulan sebelum hijrah itu Nabi sudah mengirim utusan gitu ya sahabatnya untuk kemudian melihat kondisi di sana masyarakat seperti apa. Nah, alhamdulillahnya ketika
sahabat ini, kalau kita sebutnya Mus'ab bin Umair gitu ya. Beliau ini kan ibaratnya sahabat yang kemudian diutus untuk kemudian mengkondisikan suasana di sana dengan dakwah bil hikmahnya gitu ya. Nah, Mus'ab bin Umair hijrah pertama ketika di Madinah, orang-orangnya juga masih orang-orang terbelakang gitu ya, ada orang-orang yang apa namanya belum mengenal Islam. Akhirnya beliau mengenalkan Islam, beliau mengenalkan dengan hikmah dia, bukan paksaan. Akhirnya meskipun belum ada Rasulullah di Madinah pada waktu itu, namun mayoritas umat di sana, mayoritas orang di sana itu sudah berislam gitu ya. Karena tadi dakwahnya Mus'ab bin Umair. Kemudian dengan itu hijrahnya Nabi eh, bisa dilalui dengan nyaman, dengan tenang gitu ya ketika masuk ke Madinah, bahkan disambut riang gembira gitu ya. Dan dengan itu sekarang Madinah kan sebagai tempat meninggalnya Rasulullah juga, tempat menuanya Rasulullah juga gitu ya. Tuh. Oke. Nah, kemudian kita ini nih, mumpung di awal awal Muharram gitu ya. Kita perlu membuat komitmen gitu ya. Kita membuat komitmen bahwasanya di bulan Muharram ini, di bulan Syahrullah ini, atau di bulannya Allah ini, bulan sucinya ini, kita berkomitmen tadi yang pertama adalah kita itu mulai terlibat dalam, ya kalau di FT ya, terlibat di LDK atau lembaga dakwah kampus gitu ya. Maknanya kita nggak harus menjadi orang-orang yang kemudian menjadi pembicara lentera kolbu atau menjadi orang-orang yang kemudian menjadi imam di Masjid KPLT atau di Masjid Mujahidin, akan tapi cukup menjadi orang-orang yang kemudian nge-share pamflet Lentera Kolbu, orang yang kemudian mirmain teman-temannya untuk sholat dan sebagainya. Itu salah satu bentuk kemudian kita itu berkomitmen untuk lebih baik lagi. Kemudian mulai edukasi sosial dan keislaman di media sosial. Yang sebelumnya kita itu masih bermain media sosial hanya sebatas share meme ke teman gitu ya, share meme ke teman atau share video lucu gitu ya, share video lucu. Mulailah sesekali dari misal sehari itu 5 kali share meme ke teman gitu ya, ya sekali satu video itu diselipkan juga konten edukasi Islam gitu ya. Contohnya misal ternyata di bulan Muharram itu eh, membasuh keris itu ternyata tidak atau bukan budaya Islam, misal semacam itu. Mulai, nggak masalah di share aja gitu ya. Kemudian yang ketiga dakwah lewat keteladanan pribadi. Nah, kita tidak atau kita jarang sekali melihat orang-orang yang kemudian teguh di dakwah keteladanan pribadi gitu ya. Kita apa namanya, ya sangat jarang gitu ya. Cuman meskipun jarang, usahakan kita, salah satunya itu kita gitu ya, yang masih tetap teguh dakwah di keteladanan pribadi. Maksud keteladanan pribadi itu apa? Jadi keteladanan pribadi itu tidak hanya sekedar apa namanya mengusahakan atau mengandalkan omongan gitu ya, ketika misal semacam saya ini menyampaikan tentang Muharram itu kayak gini-gini utama, harus puasa Asyura, puasa Tasu'a, harus terlibat di LDK dan sebagainya, tapi keteladanan itu kita memberikan contoh gitu ya, kita memberikan contoh bahwasanya kalau di kelas misal gitu ya, di kelas kita nggak harus keluar-keluar, ayo sudah waktunya zuhur, sholat 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 sholat, nanti kalau nggak sholat masuk neraka misal kayak gitu, nggak perlu. Kita cukup memberikan teladan dengan ya kita sholat dengan pakaian yang baik, kemudian kalau yang muslimah juga pakai jilbab yang baik, menutup aurat gitu ya. Kemudian menunjukkan prestasinya, misal semacam itu. Jadi kayak kita bisa loh berekspresi dengan hijab, berekspresi dengan apa namanya, misal dengan setelan gamis, nah, misal gitu. Kita nggak terkungkung kok ternyata pakai hijab yang lebar itu, misal semacam itu. Kita masih bisa olahraga, misal semacam itu. Jadi kayak, oh ternyata dakwah lewat keteladanan itu lebih menghujam daripada 1.000 kata-kata gitu ya. Kemudian yang keempat, hijrah bukan tren sesaat, tapi komitmen seumur hidup. Jadi teman-teman, ada yang mengatakan belum siap berhijab gitu kan. Ada yang bilang ada belum bisa berhijab karena apa namanya
hatinya belum dihijabi misal kayak gitu. Nah, ini salah kaprah gitu ya bahwasanya masalah hijab hati sama hijab fisik itu semua penting gitu ya. Jadi kalau ada teman-teman yang kemudian masih nggak mau berhijab karena merasa dirinya belum pantas untuk berhijab gitu ya. Ya disampaikan bahwasanya hijab itu bukan masalah siap atau tidak siapnya gitu ya. Bahkan dulu ketika para sahabat ini ya sahabat muslimah gitu ya, ketika mendapatkan perintah berhijab pun seketika itu juga para sahabat itu mengambil tirai, mengambil taplak meja gitu ya. Jadi sesat-set itu kalau ketika sudah ini. Jadi para sahabat yang muslimah pada saat zaman Rasulullah itu tidak ada yang komen kemudian apa namanya ya Rasulullah tak nunggu hijabi hati dulu, nggak ada gitu. Ketika turun wahyu untuk kemudian mengulurkan hijabnya atau menutupi rambutnya, seketika itu juga yang di dekatnya itu apa diambil untuk menutupi rambutnya, menutupi lekuk tubuhnya gitu ya. Jadi seinisiatif, sesatset itu muslimah pada waktu itu ketika mendengarkan seruan itu. Nah, ini yang menjadi salah kaprah ketika masih ada gitu ya orang-orang apalagi di antara kita yang merasa bahwasannya masih lepas jilbab itu merasa hatinya belum dihijabi gitu ya. Karena urusannya itu sudah Allah gitu ya. Masalah hati itu Allah. Tapi yang jelas ikhtiar kita itu tetap yang menjadi kewajiban-kewajiban kita. Kemudian Muharram adalah momentum untuk menyusun langkah baru. Nah, teman-teman yang sebelumnya misal gitu ya, belum kemarin ketika Dzulhijjah belum ikut kurban misal semacam itu ya, pengen banget ikut kurban mumpung di awal tahun gitu ya, coba diprogramkan untuk kemudian di akhir tahun atau di bulan Idul Hijjah besok atau di bulan besar besok kita itu bisa minimal satu kambing misal semacam itu, satu kambing misal harganya 2.500.000 misal kita ambil yang tengah-tengah 2.500.000 dibagi 10 bulan misal semacam itu. Jadi satu bulannya kan berapa itu tadi? Satu bulannya kan 250.000. 250.000 dibagi eh, 30 hari misalnya semacam itu. Satu harinya eh, berapa? Ya satu harinya ya cuma 7.000 sampai 8.000 gitu ya. Nah ini kan sudah cukup untuk kemudian kita bisa berkurban. Atau yang sebelumnya itu sholatnya itu masih bolong-bolong atau masih belum khusyuk, coba mulai dari sekarang teman-teman buka lagi em, tata cara sholat gitu ya, yang warnanya ungu gitu ya kalau dulu. Nah itu dibuka lagi. Ternyata setiap bacaan sholat kita itu penuh makna, penuh doa-doa gitu ya, yang jarang sekali kita itu tersentuh dengan doa-doa tersebut. Makanya untuk kemudian kita itu memperbaiki diri, yang perlu kita perbaiki pertama itu adalah sholat kita gitu ya. Sholat kita. Jangan sampai kemudian kita itu apa namanya melupakan rumus dari Allah gitu ya. Kalau kita itu ingin memperbaiki diri, memperbaiki pendidikan kita, memperbaiki keekonomian kita, memperbaiki hubungan kita sama orang, itu yang diperbaiki terlebih dahulu itu sholat kita. Hubungan kita sama Allah terlebih dahulu. Karena yang menggerakkan semua yang ada di sekitar kita itu Allah. Bahkan ketika kita itu lagi susah, misal ada dosen gitu ya yang nilainya susah, ya kita itu mungkin hubungannya ini ya hubungannya kurang bagus gitu ya. Ya kita itu perbaiki dulu sholat kita gitu ya, perbaiki dulu sholat kita biar Allah yang menggerakkan hati dosen tersebut untuk kemudian lunak dan enak untuk kemudian komunikasi sama kita gitu ya. Jadi bulan Muharram momen untuk kemudian menyusun langkah baru gitu ya. Kemudian mari jadikan tahun ini juga sebagai titik balik menuju pribadi yang lebih baik, menjadi pribadi yang kemudian seperti yang saya sampaikan tadi lebih baik daripada hari ini dan kedepannya lebih baik gitu ya, lebih baik dan lebih baik terus dan sehingga kita sampai pada di titik di mana kita itu di akhirat beneran kita itu menjadi orang-orang yang layak untuk kemudian diberikan syafaat oleh Rasulullah SAW dan diakui sebagai umatnya. Karena meskipun kita itu di sini ngaku-ngaku Rasulullah, akan tetapi Rasulullah itu tahu mana yang benar-benar menjadi umatnya, mana yang tidak gitu ya. Bahkan orang-orang yang kemudian mengaku Islam, mengaku orang yang kemudian sholat dan sebagainya bahkan tadi yang disampaikan bahkan di Quran surah memang gitu ya
celakalah bagi orang-orang yang sholat. Bahkan orang yang sholat pun celaka gitu ya. Karena apa? Karena menunda-nunda, karena apa namanya menggampangkan sholat itu sendiri. Nah, ini yang menjadi kemudian remind untuk kita semua bahwasanya sholat itu sangat penting untuk menjadi pribadi yang lebih baik. Kemudian quote terakhir adalah berhijrahlah sebelum engkau dihijrahkan oleh kematian. Jadi jangan sampai kita itu menjadi orang-orang yang dikisahkan di di alam kubur yang meminta satu detik aja, meminta satu waktu aja untuk kemudian kembali ke dunia, untuk bersedekah, untuk beramal solih. Jangan sampai kita menjadi golongan mereka yang menyesal kemudian hari, yang menyesal bahwasanya di dunia ini hanya sebatas kita gunakan untuk hura-hura aja, untuk kemudian kita senang-senang aja. Karena pada intinya sebenarnya kita itu di sini hanya singgah saja, bukan untuk menetap. Kita di sini itu tempat meninggal, bukan tempat tinggal gitu ya. Jadi pastikan itu mindset kita sebagai seorang yang mau berhijrah adalah mindset akhirat oriented yang setiap aktivitas kita itu selalu kita kaitkan dengan akhirat, maknanya dengan Allah itu sendiri ya. Jadi kita kuliah untuk kemudian menuntut ilmu, untuk kemudian kita mendekatkan diri kepada Allah, bukan hanya sebatas mencari kerja gitu ya. Kita itu berteman dengan si A misal gitu ya. Kita itu semata-mata untuk kemudian mencari sahabat untuk kemudian lebih kuat agamanya misal semacam itu. Jadi selalu kaitkan itu dengan akhirat, maka insya Allah kita itu akan menjadi lebih baik lagi dan lebih baik lagi ke depannya. Mungkin itu teman-teman semua, syukran jazilan atas waktu yang telah diberikan. Mungkin itu kita kembalikan ke MC. Barakallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, jazakumullah khairan katsiran. Kami ucapkan kepada Ustadz Nanang Setiawan atas materi tausiahnya yang sangat bermanfaat bagi kita semua. Semoga materi yang sudah diajarkan bisa kita amalkan di kehidupan kita sehari-hari. Amin. Selanjutnya, kita akan masuk ke sesi selanjutnya, yaitu adalah sesi tanya jawab. Bagi peserta Zoom yang ingin bertanya, dipersilahkan untuk mengangkat tangan atau raise hand. Selanjutnya, untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu dan baru mengajukan pertanyaan. Saya persilahkan. Silahkan untuk Mas Faiz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan nama saya Faiz. Di sini saya izin bertanya Mas, kalau untuk di tahun ini untuk puasa Taswa dan puasa Asyuranya tuh jatuh pada tanggal berapa ya Mas? Tadi belum dijelaskan soalnya di PPT-nya itu. Terima kasih. Oke. Ya, baik, saya jawab ya. Jadi ini teman-teman, makanya tadi saya menyampaikan di Indonesia terutama gitu ya, ada dua organisasi besar gitu ya, Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah gitu ya. Nah, kalau yang kemudian kita mengikuti gitu ya, mengikuti kabar-kabar gitu ya, bahwasanya memang tanggal untuk kemudian hari Hijriah itu berbeda gitu ya, antara NU atau pemerintah dengan Muhammadiyah. Karena per 1 Muharram kemarin eh, apa namanya Muhammadiyah itu menggunakan kalender Hijriah global terpadu atau
KHGT gitu ya. Artinya Muhammadiyah itu menggunakan satu kalender Hijriah untuk satu dunia. Jadi kita itu mengikuti Mekah gitu ya. Jadi tidak ada tuh bedanya antara sini sama yang lainnya karena bagi yang ahli hisab seperti Muhammadiyah itu ya waktu itu bisa dihitung gitu ya. Ya kita itu bisa menentukan kapan Ramadan di tahun 2045 misal semacam itu. Bagi Muhammadiyah semacam itu. Sedangkan kalau di teman-teman Nahdien atau pemerintah yang sekarang sudah tertera di kalender-kalender kita gitu ya. Nah, itu ya seperti itu. Ya, masih nah seperti itu. Maksudnya sudah ada cuman berbeda. Kalau Muhammadiyah itu geser satu hari sebelumnya. Nah, kalau teman-teman di sini ada yang Muhammadiyah gitu ya, seperti saya gitu ya. Nginstal ini belum. Nah, ini apa namanya? Aplikasi Masa gitu ya. Aplikasi namanya Masa. Nah, itu kalau teman-teman lihat gitu ya. Nah, di teman-teman apa namanya lihat kalendernya. Kalau kemarin kita itu satu Muharram itu di malam Jumat gitu ya, di malam Jumat. Kalau Muhammadiyah itu di malam Kamis gitu ya, di malam Kamis. Makanya besok itu Muhammadiyah sudah masuk 9 Muharram. Atau sekarang itu sudah masuk 9 Muharram. Jadi besok itu sudah puasa Tasu'ah dan hari Sabtunya puasa Asyura. Nah, sedangkan kalau mengikuti pemerintah atau Nahdien ya tambah satu hari lagi gitu. Jadi besok belum puasa tapi tanggal Sabtunya itu baru Tasu'a dan hari Ahadnya baru puasa Muharram atau puasa Syuro gitu ya. Jadi seperti itu. Jadi perbedaan ini juga jangan terlalu kemudian kita debatkan, kita jadikan sebagai hasanah kekayaan Islam itu sendiri karena bagi baik yang itu hisab ataupun yang bukan baik itu Nahdien atau Muhammadiyah yang sudah punya metodenya masing-masing semuanya insya Allah benar semua insya Allah dipertanggungjawabkan karena pada intinya itu ketika kita itu berislam dengan ilmu insya Allah itu kita tidak ada yang salah gitu ya asalkan ilmu kita itu benar metode yang kemudian kita gunakan itu juga benar insya Allah itu perbedaan yang ada itu adalah apa kekayaan Islam itu sendiri sebagai kemudahan gitu ya mungkin itu ya jadi kalau untuk kemudian Mas jadi kita ikut yang mana Mas misalkan kayak gitu pertanyaannya jadi kita ikut yang mana Mas nah itu sebenarnya kembali ke mantepan masing-masing gitu ya teman-teman masing-masing jujur meskipun saya juga di lingkungan ini Muhammadiyah gitu ya tapi saya kalau untuk kemudian menggunakan KHGT yang baru jalan semingguan ini saya belum terbiasa gitu ya berbeda sendiri dengan teman-teman yang lain gitu ya jadi alhasil saya masih mengikuti masyarakat sekitar ini apalagi keluarga gitu ya keluarga masih berpegang bahwasanya ya besok ketika tanggal 10 Muharram itu ya di hari Ahad puasa ya ikut itu gitu kan. Jadi apa namanya teman-teman diri dan meyakini gitu ya. Jadi kita itu jangan FOMO ketika berislam itu jangan FOMO, jangan cuma ikut-ikutan tapi diperdalam. Jadi coba teman-teman searching, tanya-tanya ke Ustadz, ke ini gimana kita ngikut yang mana gitu ya. Tapi ketika sudah tahu dua-duanya bagus, dikembalikan lagi masing-masing dari seperti itu. Gitu tadi Ya Mas baik. Faiz Iya, gitu ya. terima kasih Ustadz atas jawabannya. Kalau Faiz kapan Faiz? Gak tahu ya Mas, kalau untuk lingkungan sekitar itu kan NU gitu ya Mas. Tapi Nah, saya sendiri nggak meng-NU-kan diri saya gitu. Jadi betul. nggak tahu nih mau ngikuti yang mana gitu. Paling ikut keluarga aja nanti pada puasanya di tanggal berapa gitu biasanya. Oke, karena yang nyiapin sahur keluarga ya. Iya, sama yang bangunin juga keluarga gitu. Oke, siap, siap, siap. Tapi yang jelas, yang penting puasa teman-teman gitu ya. Yang penting puasa, dan soal dan syukur gitu ya. Ya, siap Mas. Mm. Baik, terima kasih atas pertanyaannya Mas Faiz dan juga jawabannya oleh Ustadz Anang Setiawan. Apakah ada lagi dari teman-teman di sini yang ingin bertanya? Bisa dipersilahkan.
Bismillah izin bertanya, Mas MC. Baik, bisa saya persilahkan. Ya. Sebelumnya perkenalkan nama saya Yama, izin bertanya. Eh, Menurut Mas Nanang, kira-kira apa indikator bahwasanya seseorang itu sudah benar-benar melakukan hijrah? Dan bagaimana kemudian membedakannya dengan hanya berpindah gaya hidup? Mungkin seperti itu pertanyaan saya. Terima kasih. Oke, langsung dijawab ya. Jadi ada beberapa wilayah yang sebenarnya itu bukan wilayah kita gitu ya. Jadi eh, kita itu memang boleh melihat, boleh kemudian merasakan perbedaan, perubahan seseorang gitu ya. Yang semula itu apa namanya mungkin nggak kelihatan sholatnya dan sebagainya kemudian kelihatan. Nah, ada beberapa memang atau sebaliknya sebelumnya itu sholat kemudian kok nggak kelihatan dan sebagainya. Nah, ada wilayah-wilayah yang sebenarnya bukan domain kita atau bukan wilayah kita untuk kemudian kita menilai ngejudge kayak layaknya kriminal seseorang dan sebagainya gitu ya. Jadi kalau indikator orang yang kemudian itu dia hijrah atau enggaknya mungkin ya kalau yang kelihatan gitu ya, yang kelihatan kayak pakaian dan sebagainya. Cuman kan yang kita diskusikan tadi gitu ya, bahwasanya hijrah itu tidak hanya sebatas secara fisik, tapi tadi perubahan akhlak, perubahan sikap dan gaya hidup dan sebagainya. Nah, yang perlu kita garis bawah adalah bukan berkaitan dengan apa aja yang menjadi indikator orang lain itu berhijrah atau enggaknya, tapi hijrah atau sesuatu itu atau hijrahin atau sebuah dalil atau apapun itu tuh bukan untuk kemudian kita menilai orang, tapi menilai diri kita masing-masing. Nah, kalau ditanyakan indikator kita udah berhijrah atau belum itu, ya tadi. Yang pertama itu kita itu ada perubahan nggak gitu. Kita itu ada perubahan nggak. Yang pertama itu selain niat gitu ya. Niat ya action kita itu udah berubah belum. Yang sebelumnya kita itu minimal itu kalau kita itu beramal soleh itu kita itu nggak usah terlalu nanjak gitu ya. Maksudnya gini. Yang sebelumnya teman-teman masih jarang sholat misal gitu. Jarang sholat, sholatnya hanya sekedar sholat zuhur, asar, atau misal maghrib sama isya aja, maghrib sama isya aja. Kemudian berubah sekarang nambah lima-limanya sholat, tapi belum ke masjid misal gitu. Nah itu udah mulai berubah. Jadi beda orang, beda ini ya, beda perubahan gitu ya. Jadi yang sebelumnya belum sholat, kemudian sudah mulai sholat meskipun di rumah, meskipun sholatnya misal duhur tapi jam 2, asar jam 5, misal kayak gitu, atau maghrib sudah mepet-mepet, atau isyaknya jam 11 dan sebagainya, itu sudah mulai berubah gitu ya, dibanding nggak sholat. Tapi bagi teman-teman yang sudah kemudian sudah sholat, sudah bagus, indikatornya lebih naik lagi gitu ya. Jadi yang sebelumnya sholatnya belum di masjid, ya di masjid gitu ya. Yang kemudian sebelumnya baca Qur'annya masih seminggu sekali, ya sekarang udah seminggu 2 kali, itu udah mulai berubah. Nah, kalau ditanya indikator gaya hidup dan sebagainya seperti itu. Jadi sesuatu itu dikembalikan ke kita gitu ya. Jadi kita menilai diri kita masing-masing saja, tidak perlu menilai orang lain gitu ya. Karena kita tidak tahu amalan-amalan apa orang yang kemudian disembunyikan. Karena kita sebagai muslim itu kalau kata-kata Ustadz gitu ya bahwasanya kita itu harus memiliki amalan-amalan yang disembunyikan, amalan-amalan yang tidak diketahui orang lain. Nah, kita selalu berhusnuzan bagi orang-orang yang kemudian kelihatannya itu tuh orang-orang yang mungkin belum hijrah dan sebagainya, kita selalu berhusnuzan bahwasanya dia itu punya amalan yang disembunyikan. Nah, kita mengajak nih teman-teman semua juga harus memiliki amalan-amalan yang disembunyikan, amalan-amalan yang nggak dipublish gitu ya, yang nggak di story, nggak dibikin tweet dan sebagainya. Tapi amalan-amalan yang disembunyikan, contoh misal gitu ya, teman-teman diam-diam habis subuh infak, nggak usah di share-share gitu ya, atau eh, teman-teman infak setiap hari. Nah, infak ini kan apa bahasanya banyak ya. Nah, minimal teman-teman kalau punya
apa namanya mobil bank gitu ya atau apa yang misalnya Brimo atau BSI atau Bion dan sebagainya. Teman-teman itu kan di sana ada fitur infak dia. Nah minimal setiap hari itu infak meskipun cuma sebatas 1 rupiah, 2 rupiah, 3 rupiah itu sudah menjadi infak. Dan itu kalau dikonsistenkan gitu kan, itu juga menjadi amal yang disembunyikan juga. Jadi jangan sampai kita itu hanya ahli dalam menilai orang, tapi lupa menilai diri masing-masing. Dan seringkali kita sering apa melihat kesalahan orang gitu ya dibanding kesalahan diri masing-masing. Jadi kalau ditanya indikator, ya minimal diri kita itu sudah seperti apa, ada perubahan atau enggaknya, itu kita yang merasakan, hanya Allah dan kita yang menjadi saksi dan yang tahu perubahan kita itu sendiri. Tapi kalau dilihat secara fisik, ya itu tadi memang seperti itu ya, berubah ya, yang semula tidak berhijab, yang mulai berhijab, itu nampak gitu ya. Gitu tadi yang kalau ditanya ya, kalau dari jawaban saya kurang memuaskan ya mohon maaf gitu ya. Apakah sudah menjawab, Mas Yama? Insya Allah sudah menjawab. Baik, terima kasih atas jawaban yang sudah diberikan, Bapak Ustadz Anang Setiawan. Dari teman-teman, apakah ada lagi yang ingin bertanya kepada Ustadz Anang Setiawan? Bisa saya persilahkan. Baik, jika sudah tidak ada lagi yang ingin bertanya, saya cukupkan untuk sesi tanya jawab pada sesi kali ini. Terima kasih saya ucapkan sekali lagi kepada Ustadz Nanang Setiawan atas jawaban yang sudah diberikan. Dari materi yang sudah disampaikan sebelumnya, bisa kita simpulkan bahwa di tahun baru Islam ini yang diawali dengan bulan Muharram menjadi momentum penting untuk memperkuat semangat hijrah, bukan hanya sekedar berpindah secara fisik, tetapi hijrah totalitas. Tidak hanya mengikuti FOMO, begitu ya. Dan juga perubahan hati, pikiran, dan perbuatan menuju ketaatan kepada Allah seperti hijrah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang membawa perubahan besar dalam peradaban dan dakwah Islam. Setiap Muslim diajak menjadikan Muharram sebagai titik awal untuk memperbarui niat, memperkuat komitmen dakwah, dan meninggalkan segala hal yang menghalangi jalan kebaikan. Inilah saatnya kita bersama-sama menghidupkan kembali semangat dakwah yang tulus dan berkesinambungan, menyebarkan nilai-nilai Islam dengan hikmah dan keteladanan di tengah masyarakat. Alhamdulillah, akhirnya kita sampai pada pengunjung acara. Sebelum kita tutup, marilah kita bersama-sama memohon keberkahan dan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan doa yang akan dipimpin oleh Ustadz Nanang Setiawan. Kepada Ustadz Nanang Setiawan, kami persilahkan. Baik, baik, teman-teman semua, mari kita tundukkan hati, kita meminta ampunan kepada Allah, kumpulkan semua dosa-dosa yang pernah kita lakukan. Bayangkan kita itu lagi berhadapan dengan satu zat yang kita itu ketika takut, ketika kita itu apa namanya, ketika kita takut itu kita bukannya pergi, tapi kita itu semakin dekat, semakin erat gitu ya. Mari kita beristighfar terlebih dahulu. Astagfirullahalazim, astagfirullahalazim, astagfirullahaladzim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad
كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى سيدنا إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب دعوات قاضي الحاجات. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به. واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين في فلسطين. اللهم انصر الإسلام والمسلمين والمجاهدين في فلسطين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم إنك تعلم أن هذه القلوب قد اجتمعت على محبتك والتقت على طاعتك وتوحدت على دعوتك ودعانت على نصرة شريعتك. واسق اللهم رابطتها وأدم مدها وهدي سبلها واملأها بنورك الذي لا يخلص صدورها بفيض الإيمان بك وجميل توكلي عليك وإيها بمعرفتك ومت على الشهادة في سبيلك إنك نعم المولى ونعم النصير. اللهم آمين وصلى اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وبارك أجمعين. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. آمين آمين يا رب العالمين. Amin, amin ya rabbal alamin. Terima kasih kepada Ustadz Nanang Setiawan yang sudah mengisi pematerian dan juga memimpin doa pada kesempatan kali ini. Acara selanjutnya adalah dokumentasi. Kepada panitia yang bertugas, saya persilakan untuk mengatur jalannya dokumentasi. Bagi bagi peserta kajian yang belum on cam, diharapkan bisa on cam untuk dilakukan sesi dokumentasi. Terima kasih. Oke, untuk yang slide pertama aku hitung dalam hitungan ketiga ya teman-teman. Satu, dua, tiga. Oke, untuk slide yang kedua. Satu, dua, tiga. Oke, terima kasih. Baik, terima kasih atas dokumentasinya. Alhamdulillah, seluruh rangkaian acara telah selesai dijalankan. Kami ucapkan terima kasih kepada seluruh hadirin yang sudah berpartisipasi pada acara kajian pada malam hari ini. Marilah kita tutup majelis ini dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Dilanjutkan dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka. Mungkin cukup sekian yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan dalam penyampaian acara Lentera Kolbu pada malam hari ini. Semoga ilmu yang kita peroleh dari Ustadz Nanang bisa bermanfaat bagi kita semua dan bisa menjadi amal jariah bagi eh, yang menjalankan. Saya Yusuf Farzul Haq di sini pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh.